Halo Halo Sumatera Sumatera Utara. Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 15 Januari 2023 bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Audra Andariolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang Sidempuan menyatakan belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa terkait dampak gempa magnitudo 6,2 yang terjadi di Aceh Singkil Senin pagi tadi. Dalam hal ini, aktivitas warga di Padang Sidempuan tetap berjalan secara normal. Beginilah kondisi kota Padang Sidempuan setelah gempa berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang daerah Aceh Singkil pada Senin pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Terkait dampak dari getaran gempa yang mengguncang kota Padang Sidempuan, sejauh ini tidak ada laporan kepada BPBD Kota Padang Sidempuan dari masyarakat maupun aparatur wilayah setempat terkait kerusakan ataupun korban jiwa. Dari data hasil BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitudo 6,2 pada koordinat 1,91 lintang utara dan 97,83 bujur timur atau tepatnya berlokasi di Laut Kabupaten Aceh Singkil kedalaman 47 km. Sementara Kepala BPBD Kota Padang Sidempuan Dedi Iriansyah Siregar mengimbau kepada masyarakat Kota Padang Sidempuan untuk tetap tenang dan tidak panik. Masyarakat juga diminta menghindari bangunan yang disinyalir tidak tahan terhadap guncangan gempa seperti bangunan yang rapuh, retak, atau bangunan yang termakan usia. Selain itu, masyarakat juga diminta agar lebih selektif dalam mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya. Dari hasil pantauan kami dari tim TRCPB Kota Padang Sidempuan bahwasanya tidak ada catatan ataupun laporan dari masyarakat dampak gempa akibat kerusakan dari bangunan-bangunan atau lainnya. Info aktivitas masyarakat di Padang Sidempuan berjalan normal, tidak ada dampak atau gangguan lain. Kepada masyarakat Padang Sidempuan dihimbau agar tidak panik, merespon isu-isu yang tidak bisa ditanggungjawabkan. Hingga saat ini aktivitas warga Kota Padang Sidempuan usai getaran gempa tersebut berjalan dengan normal seperti hari biasa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat gempa bumi dengan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh pada Senin pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Yang dirasakan guncangannya sebagian wilayah Sumatera Utara, namun gempa tersebut tidak berpengaruh pada seluruh tujuan penerbangan di Bandara Kuala Namu. Gempa tersebut berpusat di laut, tepatnya 1,91 lintang utara dan 97,83 bujur timur atau 47 km tenggara Kabupaten Aceh Singkil dengan kedalaman 23 km dan tidak berpotensi tsunami. Guncangan gempa tersebut dirasakan pada skala 4 di Gunung Stoli, skala 3 dan 4 di Subulus Salam, skala 2 dan 3 di Padang Sidempuan, dan skala 3 dan 4 di Aceh Selatan. Gempa yang terjadi di Banda Aceh pada pagi tadi ini tidak mengganggu operasional penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang. Sampai dengan siang ini, cek fasilitas di bandara situasi aman dan operasional penerbangan tetap lancar. Menurut Humas PT Angkasa Pura Aviasi, Yuliana Balkis mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima dari telah terjadi gempa berkekuatan 6,2 skala Richter di wilayah Aceh, pagi tadi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di daerah Laut Aceh Singkil dan beberapa wilayah di Sumatera Utara. Namun gempa ini tidak dirasakan di wilayah Medan dan Kabupaten Deli Serdang, khususnya Bandara Kuala Namu. Mulai dari pagi tadi hingga siang ini terpantau penerbangan normal, baik itu keberangkatan maupun kedatangan dari Aceh maupun Kepulauan Nias. Data penerbangan untuk 15 Januari 2023 pasca tahun baru jumlah penumpang sebanyak 22.230 orang dengan rincian kedatangan 10.345 penumpang dan keberangkatan 11.975 penumpang. Pihak pengelola Bandara PT Angkasa Pura Aviasi juga terus berkoordinasi dengan BMKG dan memantau perkembangan gempa agar kenyamanan dan keselamatan penumpang menjadi tujuan utama. Gempa tektonik bermagnitudo 6,2 berlokasi di Kabupaten Aceh Singkil. Getarannya yang kuat sangat dirasakan warga di Gunung Stoli dan Kepulauan Nias pada umumnya.
Saat terjadi gempa bumi yang terjadi pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat Senin dini hari tadi, beberapa warga dari kota Gunung Sitoli berhamburan keluar rumah karena getaran gempa yang terjadi cukup kuat dirasakan di dalam rumah, sehingga kondisi itulah membangunkan warga. Informasi dari BMKG, lokasi pusat gempa berada pada 1,91 derajat lintang utara, 97,83 bujur timur atau 47 km arah tenggara, Kabupaten Aceh Singkil di kedalaman 23 km. Lokasi yang berada di laut itu menjadi perhatian warga agar mengantisipasi terjadinya dampak lebih besar seperti tsunami. Khusus di Gunung Sitoli, pagi tadi terpantau belum ada kerusakan rumah penduduk, namun diyakini baik dari BMKG, BPBD, dan pemerintah kecamatan akan memantau perkembangan lapangan sebab daerah Nias merupakan daerah yang berdekatan letak geografisnya dengan wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Di pagi dini hari ini pada tepat tadi jam 5:25, maka kami di sini sedang tidur posisinya. Jadi tiba-tiba kami merasakan getaran gempa yang membuat kami bangun. Jadi di sini kami tadi langsung keluar dari rumah, sehingga ada beberapa orang juga yang pas tadinya keluar juga merasakan apa yang telah kami rasakan. Kalau di sini masih belum ada kerusakan, jadi kami memohon informasi dari BMKG untuk memberikan informasi selanjutnya, apakah dampak yang akan terjadi. Sementara pagi tadi, kondisi sejumlah ruas jalan utama dalam kota Gunung Sitoli masih sedikit kendaraan roda 2 dan 4 yang melintas, namun dalam keadaan lancar. Hasil koordinasi dengan pihak BMKG Gunung Sitoli yang turut memantau aktivitas kegempaan ini, menginformasikan agar warga tetap tenang dan mengikuti arahan BMKG, serta lakukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan bencana. Aliasa Telambanua, TVRI Sumatera Utara melaporkan. Sejumlah warga dan nelayan Kabupaten Aceh Singkil masih panik atas kondisi gempa bumi bermagnitudo 6,2 pagi tadi. Kebanyakan nelayan hari ini tidak melaut dan menempatkan perahunya. Visual amatir nelayan serta pihak Panglima Laut Kabupaten Aceh Singkil menunjukkan informasi terkait dampak kepanikan masyarakat nelayan yang berada pada pinggiran pantai kawasan Kepulauan Sialit, Kabupaten Aceh Singkil. Termasuk beberapa warga nelayan asal Pulau Satang Baung, Kabupaten Nias Utara yang sempat melaut pagi tadi, namun memilih kembali ke daratan melalui pantai terdekat, yakni Pantai Pulau Sialit. Dijelaskan Pulau Sialit dan Pulau Satang Baung tidak memiliki gunung sebagai tempat evakuasi, sehingga warga hingga saat ini memilih menetap di dalam rumah. Warga termasuk nelayan masih enggan pergi melaut, serta aktivitas lainnya di luar rumah sebab takut manakala terjadi gempa susulan. Sementara kondisi bangunan rumah yang umumnya memiliki konstruksi kearifan lokal membuat masih tahan terhadap gempa bumi tektonik yang mengguncang daerah tersebut. Namun warga setempat menyerukan kepada pemerintah agar turun ke lokasi memantau keadaan penduduk di sana. Soal gempa semalam 4:30 dan kami sangat takut karena gempa. Kami keluar dari rumah dan ada pelarian dari ke pergunungan, tapi di sini saya sudah cek dan aman-aman saya. Tapi bagaimana perhatian pemerintah kepada kami di Aceh Singkil ini? Ya, kami ada Pihak BMKG mengingatkan meskipun terjadi gempa susulan tidak akan melebihi kekuatan gempa utama, sehingga warga pada lokasi gempa tidak mesti panik, namun tetap waspada akan bahaya dan kondisi membahayakan bila terjadi bencana gempa. Khusus gempa magnitudo 6,2 yang melanda Aceh Singkil di kedalaman 23 km pada koordinat 1,91 derajat lintang utara, 97,83 bujur timur atau 47 km arah tenggara, Kabupaten Aceh Singkil ini tidak berpotensi tsunami. Meskipun gempa tektonik magnitudo 6,2 yang melanda Aceh Singkil dirasakan kuat hingga Gunung Sitoli, Pulau Nias pagi tadi, namun kini warga telah dapat beraktivitas kembali. Terpantau sejumlah lokasi hunian warga di kota Gunung Sitoli dan Pulau Nias umumnya menunjukkan kondisi aman dan belum adanya informasi mengenai kerusakan bangunan baik rumah penduduk maupun fasilitas umum. Demikian, aktivitas warga sangat terlihat normal kembali.
termasuk di lingkungan sekolah dan tempat-tempat umum seperti terminal dan aktivitas perhubungan di daratan saat ini berjalan dengan baik. Informasi dari BMKG, meskipun kekuatan gempa magnitudo 6,2, namun dari hasil permodelan belum berpotensi tsunami, sehingga warga tidak harus khawatir, tetapi harus selalu waspada dan mencegah dampak satu bencana. Warga di daerah ini mengetahui kemajuan aktivitas kegempaan melalui informasi media, sehingga mereka kini memiliki ketenangan dalam menjalankan aktivitas. Saya merasakan tadi jam 5:30 pagi, tapi nggak begitu apa kali ya. Cuma kami sekarang di pelabuhan kembali ke beraktivitas kerja, dan kami menengok di luar nggak ada bangunan yang ada. Nggak ada bangunan yang rusak ya Bang ya? Ada bangunan. Jadi ada kekhawatiran Bang dengan kondisi gempa? Tidak. Sementara BMKG sejauh ini terus memantau aktivitas kegempaan serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak hingga tingkat RT dan RW dalam masing-masing desa. Demikian kondisi terkini masih terus diupdate untuk mengetahui apakah di pelosok desa termasuk pada tepian pantai manakala terjadi kerusakan bangunan atau korban untuk mendapatkan perhatian penanganan khusus. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Saudara, tawuran antara 4 kelompok pemuda kembali di Medan Belawan, Kota Medan Minggu petang. Akibat tawuran ini, beberapa rumah warga mengalami kerusakan terkena lemparan batu. Aksi tawuran antar 4 kelompok pemuda kembali terjadi berlangsung di Jalan Bandeng, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Kelompok pemuda Jalan Alu-Alu dan kelompok pemuda Jalan Belanak saling lempar batu, botol serta menembakkan petasan sos yang menyebabkan sejumlah rumah masyarakat setempat rusak. Warga setempat mengatakan aksi tawuran kali ini diawali oleh kelompok pemuda Jalan Alu-Alu yang tiba-tiba datang ke kawasan Jalan Belanak dengan melempar batu dan botol. Merasa terganggu dengan lemparan tersebut, pemuda Jalan Belanak yang sedang bergotong royong kemudian mengejar sejumlah pelaku pelemparan hingga terjadi tawuran, dan tawuran seringkali terjadi ini merupakan buntut dari dendam lama antar kedua kelompok pemuda yang tidak kunjung usai. Meski sempat menjadi sasaran lemparan batu, petugas kepolisian bersama Brimob berhasil meredam aksi tawuran. Warga berharap petugas kepolisian menangkap pelaku sekaligus provokator yang mendanai pelaku tawuran dengan memberikan petasan sos. Kita mau mengadakan audiensi sama Kapolres sebenarnya untuk nangkap BD-nya. Boleh Pak? Sekarang gini, BD-nya itu dialah artinya yang nyetel semua. Dia yang beli, istilahnya peralatan perang dia yang beli semua. Dia pendana. Jadi kalau seandainya dia ditangkap, ya kan? Akhirnya kalau ditangkap udah mana lagi? Mana bisa dia manggil anak udah ngarang? Ini panggil anak udah ngarang, nyabu. Nyabu kasih nyabu baru perang. Sementara itu, aksi tawuran 2 kelompok pemuda di Jalan Selebels pada Minggu pagi juga terjadi antara kelompok pemuda Gang 10 dengan kelompok pemuda Gang 15, 16, dan 17 yang masih satu kelurahan, yaitu Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan. Kedua kelompok ini dapat dibubarkan petugas Polres Pelabuhan Belawan bersama Brimob BKO dari Poldasu. Komplotan maling sepeda motor dengan membawa celurit terekam CCTV masjid. 2 sepeda motor nyaris hilang di bawah komplotan maling tersebut. 2 sepeda motor nyaris hilang di bawah komplotan maling bersenjata tajam di Masjid Taqwa, Jalan Asrama Medan kemarin. Kejadian komplotan maling sepeda motor memasuki sebuah masjid ini terekam kamera pengintai atau CCTV, di mana komplotan maling sebanyak 5 orang mengendarai 2 sepeda motor terlihat masuk ke halaman masjid. Dalam aksinya, 3 orang menunggu di atas sepeda motor di pintu keluar samping masjid dan 2 orang memakai pakaian hitam dan masker terlihat mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman samping masjid. Salah satu pelaku terlihat membawa senjata tajam jenis celurit. Pada aksinya, kedua maling tersebut mencoba merusak kunci kontak sebuah sepeda motor jenis Honda Scoopy. Merasa gagal, komplotan maling ini beralih ke sepeda motor lainnya yang berada di depan sepeda motor sasaran pertama. Dengan waktu yang singkat, komplotan maling sepeda motor sempat berhasil merusak kunci sepeda motor Honda jenis Vario, akan tetapi tidak berhasil membawanya.
dikarenakan sudah ada jamaah yang akan keluar. Para komplotan maling sepeda motor terlihat meninggalkan masjid dan keluar dari pintu pagar samping masjid tanpa membawa hasil jarahannya. Pengurus masjid bernama Riza mengatakan komplotan maling sepeda motor yang membawa senjata tajam tersebut berjumlah 5 orang dan gagal membawa sepeda motor jarahannya. Yang pertama keretanya yang kereta Scoopy-nya. Scoopy, karena kereta Scoopy dikunci cangkram, jadi gagal ya? Nggak bisa, gagal. Nah, yang berikutnya, yang kereta berikutnya berhasil. Nah, tapi karena ada anak jemaah yang tidak sholat, mungkin mereka tidak berani membawanya gitu, Bang. Habis kalau dari CCTV total pelakunya ada berapa, Bang? Total ada 5, Bang. Yang 3 nunggu di pagar, yang 2 beraksi. Yang 1 dia membawa celurit, yang 1 lagi yang bawa kunci TJ, Bang. Masuk ada di sini dia. Peristiwa yang terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Helvetia ini menjadi pembelajaran kepada masyarakat untuk selalu waspada dan mengunci sepeda motor dengan menambahkan kunci ganda. Pencurian dompet dalam jok motor terjadi di kawasan Deli Serdang dan aksinya ini terekam kamera pengawas CCTV. Inilah perekaman kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan peristiwa pencurian sebuah dompet yang berada di dalam jok motor di Jalan Semen Cirim, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Dalam rekaman tersebut terlihat 2 orang pelaku sedang melancarkan aksinya dan salah satu pelaku mencoba mengalihkan perhatian pemilik kendaraan dan satu lagi membongkar paksa jok motor. Setelah berhasil mencuri dompet yang berada di dalam jok motor tersebut, kedua pelaku langsung melarikan diri. Atas peristiwa tersebut, korban menderita kerugian mencapai jutaan rupiah. Anak korban Darwis menceritakan awalnya ibunya hendak memperbaiki jam tangan di wilayah tersebut yang sebelumnya ibunya baru saja mengisi BBM di salah satu SPBU dan langsung menuju ke tempat perbaikan jam. Tanpa menaruh curiga, ibunya langsung memarkirkan sepeda motor tepat di depan toko jam. Setelah berhasil memperbaiki jam, ibunya langsung bergegas pulang. Namun ketika ingin menghidupkan mesin motor, sang ibu menaruh barangnya di jok motor dan seketika terkejut bahwa dompet miliknya beserta amplop yang berisikan uang tunai telah hilang dicuri. Nyampe masuk ke toko bos saya kan, gak lama datang pelaku 2 orang, Bang. Nah, begitu datang kan, gak lama satu pelaku masuk ke dalam, Bang. Istilahnya nanya lah dia, berapa harga jam ini, Bu? Gitu kan. Jadi gak lama dia nanya keluar. Nah disitulah, Bang, kalau menurut saya dari ngamati CCTV tadi, Bang, dari situlah orang tuh istilahnya kayak mengalihkan perhatian, Bang, gitu. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan kepada pihak kepolisian dengan membawa bukti CCTV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Menciptakan lapangan pekerjaan di dunia usaha kerajinan tangan, Rotan Kelas 1 Labuan Deli memberdayakan seratusan warga binaan untuk mengelola limbah daun nipah menjadi sapu lidi yang berkualitas guna diekspor ke Dubai. Seratusan warga binaan Kelas 1 Labuan Deli mengikuti hampir 80% terlibat kasus narkoba ikut mengerjakan pembuatan sapu lidi di Aula Rumah Tahanan Kelas 1 Labuan Deli di Jalan Titip Pahlawan, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Pembuatan sapu lidi ini bekerja sama dengan salah satu perusahaan industri sapu lidi yang menggunakan bahan baku daun nipah sebanyak 5 ton dan mempercayai warga binaan sebagai pekerja untuk merangkai atau merakit sapu lidi yang akan diekspor ke Dubai. Sekalipun pembuatan sapu lidi dilakukan secara manual, namun warga binaan ini terlihat terampil dan teliti. Para warga binaan mengerjakan dalam rakit sapu lidi dari mulai menyusun, mengikat, menggunakan tali khusus, dan kembali diteliti sebelum diekspor ke luar negeri seperti Dubai. Kepala Rutan Kelas 1 Labuan Deli, Erwin Franciscus Simangunsong mengatakan, warga binaan Rutan Kelas 1 Labuan Deli yang diberikan kesempatan oleh salah satu perusahaan dalam industri sapu lidi ini untuk memberdayakan warga binaan sebagai pekerja dalam mengikat sapu lidi yang akan diekspor ke Dubai, sehingga nanti warga binaan ini memiliki keahlian serta dapat menciptakan
lapangan pekerjaan. Pengikatan sapu lidi ini akan kita ekspor ke Dubai. Jadi di sini kami sifatnya ya memberdayakan daripada warga binaan yang ada supaya nantinya di luar ya mereka-mereka ini punya keahlian, kemudian apa yang mereka kerjakan sekarang ini juga itu akan menerima gajinya ataupun upahnya. Salah seorang warga binaan Rutan Kelas 1 Labuan Deli, Karmin, mengapresiasi atas diberdayakan warga binaan sebagai pekerja pembuat sapu lidi yang baru sebulan dijalaninya ini. Selain menambah penghasilan selama menjadi penghuni warga binaan, juga menjadi motivasi di dunia lapangan pekerjaan. Mana tahu ada yang bisa untuk memenuhi bantuan kami. Ya, kami untuk semangat untuk di sini, untuk kehidupan kami untuk sementara ini di Rutan Labuan Deli. Tapi alhamdulillah Pak Karutan mengerti kami, alhamdulillah kami dibayar untuk mengikuti pekerjaan ini. Alhamdulillah kami merasa senang untuk mengikuti pekerjaan ini. Kami motivasi kami untuk kedepannya untuk memperbaiki diri lagi. Adanya berbagai kegiatan dan keterampilan selama menjadi warga binaan ini bisa membuka lapangan pekerjaan di tengah masyarakat ketika bebas nanti. Sebagai wujud rasa syukur karena telah memasuki awal tahun baru 2023, pemerintahan Kabupaten Toba melaksanakan kegiatan cek kesehatan yang diberikan secara gratis kepada warganya. Kegiatan ini diperuntukkan kepada masyarakat umum secara gratis yang hadir dalam acara tersebut yang dilaksanakan di Komplek Perumahan Bupati Balige, Kabupaten Toba. Kegiatan cek kesehatan secara gratis ini terdiri dari cek tekanan darah, cek gula darah, cek HIV, dan vaksinasi pertama hingga vaksinasi booster kedua yang diikuti dari berbagai kalangan masyarakat dan pegawai pemerintahan Kabupaten Toba. Kepala Puskesmas Sopo Surung Balige, Jimmy Hasibuan mengatakan bahwa posko cek kesehatan ini diperuntukkan untuk 150 orang. Pemeriksaan kesehatan secara gratis, baik untuk masyarakat yang hadir maupun ASN yang berada di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Toba. Jimmy Hasibuan juga berharap dengan adanya posko cek kesehatan yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Toba ini dapat memeriksakan kesehatannya dengan kesadarannya terkhusus untuk vaksinasi, agar pencapaian vaksinasi di Kabupaten Toba dapat mencapai target 100%. Dalam rangka mengikuti cara syukuran Pemkab Toba, kami menyediakan pos layanan kesehatan dalam bentuk cek tekanan darah, cek gula darah, cek HIV, dan juga vaksinasi COVID-19. Itu cek kesehatan yang bersangkutan hanya membawa KTP aja. Untuk vaksinasi juga hanya membawa kartu pengenal diri saja, Pak. Untuk hari ini targetnya kira-kira 150 orang, Pak. Kegiatan cek kesehatan ini disambut antusias oleh warga maupun para pegawai ASN yang peduli dengan kesehatan mereka, di mana persyaratannya hanya membawa KTP saja. Uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung mengajak umat gereja Katolik untuk merawat dan memelihara alam. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan kosong sebagai ruang terbuka hijau. Himbauan tersebut disampaikan Uskup Agung Monsinyur Cornelius Sipayung usai memberkati sekaligus meresmikan pembangunan Taman Iman Laudato Si, Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Gedung Johor Medan kemarin. Laudato Si adalah ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2015 yang menyerukan mengenai lingkungan hidup, mengajak dan mengingatkan manusia untuk peduli terhadap alam semesta. Dikatakan krisis lingkungan perlu diperhatikan dan segera diatasi, antara lain perubahan iklim, ketersediaan air bersih, hilangnya keanekaragaman hayati, dan penurunan kualitas hidup. Oleh karenanya, Uskup Agung sangat mengapresiasi pengurus dan umat Gereja Katolik Stasi Santo Yosep yang berinisiatif membuat taman gereja. Monsinyur Cornelius Sipayung menekankan agar Keuskupan Agung Medan dapat memanfaatkan lahan untuk ruang hijau dengan membuat taman menggunakan pot-pot dan menanam satu pohon di halaman rumah masing-masing untuk pelestarian alam.
Ia berharap inspirasi ini dapat diikuti gereja Katolik lainnya, terutama yang memiliki lahan yang luas. Dulu ini semak beluka, kata orang Malaysia, semak belukar, tidak terurus. Dan karena memang itu bagian dari daerah aliran sungai. Tetapi para bapak-bapak dari stasi Johor ini, Santo Yosef Johor ini, mempunyai visi melihat bagaimana kalau di sini dibangun atau diupayakan sebuah taman yang namanya Taman Laudato Si. Sehingga mereka diskusi kerjasama, jadilah taman yang masih potensial untuk indah. Punya potensi untuk indah, walaupun kecil tapi punya potensi untuk indah. Namanya Taman Laudato Si. Apa artinya Laudato Si? Laudato Si itu dari bahasa Italia. Sebenarnya Laudato Si mi Signore, yang artinya terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Itu pujian seorang mistikus bernama Fransiskus dari Assisi yang mengagumi ciptaan Allah ini. Nah, salah satu cara menjaga alam itu membuat taman menjadi hijau. Tak usah kita berpikir hebat-hebat mengadakan reboisasi tentang hutan yang luas, tetapi kalau masing-masing keluarga membuat taman kecil di rumahnya. Nah, ini ada stasi ini membuat taman yang sedikit luas dibanding dengan taman keluarga. Taman seluas 400 meter persegi ini berada di sisi gereja yang berbatasan dengan Sungai Bagura. Menurut Ketua Panitia Ivan Setia Setiawan, sebelum adanya taman ini, air sungai sering meluap hingga mendekati areal gereja. Dengan adanya taman ini diharapkan lingkungan gereja akan terjaga dari potensi erosi tanah. Untuk menjaga keindahan lingkungan sekitar taman, dipilih tanaman yang kokoh dan mampu menahan erosi seperti pohon pinus, mahoni, dan penanaman pohon alpukat oleh Uskup Agung Monsinyur Cornelius Sipayung. Sebelum peresmian Taman Laudato Si, Uskup Agung Medan memimpin perayaan Misa Natal di Gereja Katolik Stasi Santo Yosef, Gedung Johor, Medan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Sebagai tenaga pendidik, para guru Kabupaten Mandailing Natal mulai melarang anak didiknya membawa permainan lato-lato ke lokasi sekolah. Selain mengurangi kebisingan di saat jam belajar, permainan lato-lato ini juga dikhawatirkan dapat mengganggu konsentrasi para murid yang sedang belajar. Diketahui permainan yang lagi viral ini sudah menyebar ke berbagai daerah dan mulai meresahkan. Sejumlah daerah pun sudah mulai melarang para siswa membawa lato-lato ke sekolah. Bahkan permainan lato-lato ini ditakutkan pihak sekolah bisa menimbulkan cedera kepada anak apabila lepas dari talinya dan mengenai seseorang. Larangan ini bertujuan agar anak didik di sekolah SD tersebut fokus dalam kegiatan belajar daripada bermain di jam pelajaran. Iya Pak, karena kami pihak sekolah sebenarnya melarang anak-anak membawa ini karena ini sangat mengganggu dan ini sangat berbahaya ya. Memang anak-anak sering main di lingkungan sekolah gini ya, lagi belajar? Ada beberapa gitu, ada beberapa. Mungkin inilah makanya kami razia, tapi kalau di lingkungan luar sekolah nggak masalah. Inilah makanya kami razia, di lingkungan sekolah harus kami tindak. Jadi sama sekali memang nggak boleh nih bawa ini? Nggak boleh sama sekali membawa ini, makanya kami tindak. Selain pihak sekolah yang sudah melarang permainan ini sejak awal, para guru juga terlihat memeriksa setiap tas murid yang ketahuan membawa lato-lato ke sekolah untuk disita. Seperti di sekolah SDN 081 Penyambungan, ratusan permainan lato-lato berhasil disita guru dari siswa yang membawa ke sekolah. Permainan lato-lato yang tertangkap pada razia guru ini akan dimusnahkan dan ditahan di ruangan guru. Pesona wisata Danau Toba dengan ragam panorama alam keindahannya menjadi destinasi favorit bagi pelancong, baik warga Sumatera Utara maupun dari luar Sumatera Utara hingga mancanegara.
Seperti halnya di sejumlah destinasi tempat wisata di Danau Toba, yakni di Parapat. Kawasan ini menjadi lokasi yang paling ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada saat libur akhir pekan seperti pada hari Minggu dari mulai pagi hari. Di tempat ruang publik terbuka di Pantai Bebas Parapat dan sepanjang bibir pantai di Parapat ini cukup ramai pengunjung dari berbagai daerah dan kalangan. Semenjak diresmikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, Pantai Bebas Parapat berupa pesisir Danau Toba pada sisi sebelah timur Pantai Bebas Parapat ini merupakan spot utama bagi wisatawan yang berkunjung. Selain itu di Pantai Bebas ini, pengunjung dapat menikmati panorama alam Danau Toba yang indah dan sejuk. Selain menjadi tempat untuk berekreasi bersama keluarga atau rombongan yang sedang liburan, yang nyaman, di tempat ini juga disediakan sejumlah spot untuk berfoto dengan view yang menarik untuk menikmati keindahan Danau Toba. Salah seorang pengunjung dari komunitas alumni SMP Negeri 4 Medan saat mengunjungi Parapat dalam rangka tadabur alam ke Danau Toba kemarin, mengakui bahwa lokasi destinasi wisata Danau Toba Parapat memiliki keindahan alam yang sangat terpesona sehingga menjadi favorit untuk dikunjungi. Selain itu, akses untuk menuju ke lokasinya sangat mudah dan terjangkau. Danau Toba ini adalah salah satu objek wisata di Sumatera Utara yang sangat terkenal. Karena di sini ada legendnya juga, tempat-tempatnya juga cantik, menarik, dan Danau Toba adalah salah satu danau terbesar di dunia. Jadi ini tempat wisata yang sangat-sangat direkomendasi bagi seluruh rakyat dan juga seluruh penduduk Indonesia. Dan juga tempat salah satu objek yang sangat favorit di Sumatera Utara. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Jelang perayaan Imlek yang jatuh pada 22 Januari 2023, toko penjual pernak-pernik khas Imlek mulai diburu warga. Suasana merah mulai menghiasi sebuah toko pernak-pernik yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Medan Maimun. Sejumlah pernak-pernik khas Imlek sudah mulai diburu para warga yang akan merayakan. Untuk tahun 2023 yang merupakan tahun kelinci akhir, berbagai jenis pernak-pernik sudah dijual mulai dari lampion, boneka, angpau, hingga hiasan dinding. Selain itu, warga merayakan Imlek juga memburu replika bunga sakura yang memperindah rumah mereka jelang perayaan pada jatuh pada tanggal 22 Januari tersebut. Pemilik toko yang menjual pernak-pernik khas Imlek, Aliansyah, mengatakan, untuk tahun ini omset penjualannya naik drastis. Bahkan 2 minggu sebelum perayaan tokonya sudah diserbu warga dari seluruh daerah di Sumatera Utara untuk mencari beragam jenis pernak-pernik khas Imlek yang dijualnya. Paling banyak dicari masyarakat pertama adalah angpau. Angpau kita mempunyai ratusan model angpau, dari yang kecil sampai yang besar, dari bahan kertas, bahan plastik, sampai ke bahan kain gitu, yang berbentuk angpau dan berbentuk dompet, berbentuk bag juga ada. Habis itu lampion tahun ini banyak lampion yang warna-warni sudah ada. Selama ini kan nggak ada warna-warni. Tahun ini ada warna-warni gitu. Di lampion tahun ini juga modelnya cukup banyak ya. Lampion kita juga mulai dari lampion kertas, dari bahan parasut, dari kain, dari akrilik, yang dari plastik. Toko ini menjual beragam pernak-pernik Imlek dengan harga yang ditawarkan mulai dari belasan hingga ratusan ribu rupiah. Sedangkan untuk tahun ini, toko tersebut menjual beberapa produk yang terbaru seperti patung kelinci yang dijual dengan harga yang bervariatif. Bermacam buah-buahan untuk kebutuhan perayaan Imlek mulai ramai diburu warga keturunan Tionghoa. Warga keturunan Tionghoa mulai memadati pasar buah di Pasar Modern Jalan Gatot Subroto, Medan kemarin. Pasar modern ini mulai dipadati warga sejak sepekan menjelang Imlek 2023. Bermacam buah dikemas dengan tampilan kotak berwarna merah ini terlihat sangat istimewa.
Seperti buah apel merah yang dikemas dengan kotak spesial berwarna merah berisi 12 buah, ramai dibeli warga untuk persiapan perayaan Imlek. Selain buah apel merah, ada juga buah pir. Tidak kalah menarik lainnya, buah yang memiliki warna kuning ini selalu diburu warga saat Imlek. Jeruk mandarin dengan berbagai jenis juga diborong warga. Ponkam dikenal sebagai jeruk mandarin yang paling populer di antara jenis lainnya. Ada juga jeruk samtang madu dengan berukuran kecil yang memiliki rasa yang manis. Untuk sajian dan kebutuhan sembayang, warga keturunan Tionghoa pada perayaan Imlek mempercayai buah nanas naga merah sebagai buah simbolis mendatangkan rezeki bagi anak cucu melimpah ruah. Buah nanas naga merah ini merupakan buah nanas yang berumur muda. Pada hari biasa, buah nanas naga merah ini sedikit peminatnya. Akan tetapi saat perayaan Imlek, buah nanas naga merah ini ramai diburu warga keturunan Tionghoa. Pekerja pasar buah, Henry mengatakan ada bermacam buah yang dijual di pasar modern ini. Harga buah dijual dari mulai ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah per paketnya. Nah, kita ada apel, jeruk, ada anggur juga, dan yang untuk paling dicari itu ceri biasanya. Nah, itu harganya seperti apa, Pak? Kalau harga kita di sini buah kotak, buah Imlek ini ada variasinya. Ada yang dari paling murah itu sekitar 100.000, ada yang menengah dia ada 300-an, yang paling mahal sampai 1,5 juta. Pasar modern seperti Brastagi Supermarket menjadi pilihan warga keturunan Tionghoa untuk membeli kebutuhan perayaan Imlek. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Udran Dorelinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.